Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wenadanu Hutama dengan NIM 2023-11073. Saya dari kelas praktikum PLCE, yang dimana pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek mandiri saya, yaitu simulasi palang pintu otomatis, yang dimana kendali aman dengan menggunakan PLC. Selanjutnya, dapat prinsip kerja palang pintu otomatis berbasis sensor yang dimana mula-mula terdapat deteksi kereta masuk, yang dimana sensor input deteksi kereta di posisi awal mendeteksi kedatangan kereta yang memicu urutan penutupan pintu. Selanjutnya terdapat aktivasi pintu, yang dimana logika PLC mengaktifkan output palang pintu untuk mulai menutup. Lampu peringatan dan bel otomatis juga dapat diaktifkan. Selanjutnya terdapat sensor keamanan, yang dimana sensor aman terletak di tengah rel. Sinyal aman aktif menunjukkan jalur bersih, memungkinkan pintu untuk menutup sepenuhnya. Selanjutnya terdapat kondisi bahaya, yang dimana jika sensor aman mati atau tidak aktif, nah ini menandakan adanya kendaraan yang terjebak. Logika akan membatalkan penutupan dan segera membuka palang. Nah, keberhasilan penutupan palang sangat bergantung pada kondisi sensor keamanan di jalur pelintasan. Adapun desain ladder diagram PLC, itu logika keamanan dan latch set atau reset. Rangkaian kontrol memanfaatkan instruksi set dan reset untuk mengunci kondisi palang pintu, memastikan stabilitas operasional dan respon cepat terhadap bahaya. Terdapat elemen kunci rangkaian latch, yang dimana kondisi set yang digunakan agar palang pintu akan diset atau tutup hanya jika kereta terdeteksi dan sensor aman aktif menandakan jalur bersih. Selanjutnya terdapat kondisi reset, yang berarti buka. Nah, palang pintu akan di-reset atau dibuka jika sensor aman mati atau adanya bahaya yang terdeteksi. Nah, kereta sudah melewati sensor akhir. Penggunaan set atau reset pada latch memastikan palang tetap tertutup meskipun sinyal terdeteksi kereta sesaat terputus, dan memastikan pintu segera terbuka jika bahaya terdeteksi, mengesampingkan perintah tutup. Adapun skenario simulasi kondisi aman dengan kondisi bahaya, yang dimana skenario 1 kondisi aman, jalur bersih, kereta terdeteksi, sensor aman tetap aktif. PLC mengaktifkan perintah set pada palang pintu, yang dimana membuat palang menutup dengan aman. Nah, logika reset dalam kondisi ini tidak dipicu. Sementara skenario 2, yang dimana terdapat kondisi bahaya atau adanya kendaraan yang terjebak di tengah pelintasan rel kereta api. Nah, palang mulai menutup, tiba-tiba sensor aman menjadi mati. Logika keamanan segera mengaktifkan perintah reset yang menyebabkan palang pintu otomatis terbuka dan memprioritaskan keselamatan. Adapun demonstrasi dan penjelasan fungsi otomatis. Terdapat keunggulan latch, set, atau reset dalam kendali palang pintu. Yang pertama, terdapat kecepatan reaksi. Instruksi set atau reset memungkinkan logika membuka untuk mengesampingkan perintah menutup secara instan, krusial saat sensor aman mendeteksi bahaya. Selanjutnya terdapat penguncian logika, yang dimana set memastikan palang tetap tertutup selama proses lewat kereta. Reset hanya terjadi jika kondisi aman hilang, menjamin tidak ada penutupan tak terduga. Dan yang terakhir, sistem anti jebakan, yang dimana simulasi ini secara efektif menunjukkan implementasi sistem anti jebakan, di mana keselamatan selalu menjadi prioritas tertinggi dalam logika kontrol PLC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ladder diagram dari rangkaian yang telah saya buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat mengenai sistem keamanan palang pintu kereta api. Mula-mula saya akan run dulu. Nah, di sini dapat dilihat, mula-mula sensor aman menyala yang membuat perlintasan kereta api dalam kondisi aman atau status aman. Dengan status aman, apabila ada kereta yang hendak melewati perlintasan, palang pintu akan segera tertutup, di mana saya akan menekan push button agar si palang pintu dapat menutup.
Nah, dapat terlihat palang pintu dapat menutup. Selanjutnya, apabila di tengah perlintasan terdapat kendaraan yang mengalami trouble, maka status aman akan dicabut dengan mereset sensor keamanan dan berubah menjadi status aman. Di sini saya akan mereset status aman. Nah, dapat dilihat status aman akan mati, yang berarti di sini menjadi status tidak aman. Selanjutnya, pada saat sensor aman dicabut dan mengubah status aman menjadi tidak aman, secara langsung akan membuat palang pintu perlintasan tetap terbuka dengan tujuan agar pemilik dari kendaraan yang trouble tersebut dapat diselamatkan terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat tadi pada saat saya mereset status keamanan dan menjadi status tidak aman, maka palang pintu akan langsung terbuka secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk dari HMI. Berikutnya dapat dilihat pada HMI yang telah saya buat. Mula-mula, perlintasan kereta api dalam status aman, yang dimana di sini terdapat lampu yang menandakan sensor aman ini menyala. Nah, dengan status aman ini, apabila eh, apabila terdapat kereta yang akan melewati perlintasan, palang kereta api yang ditandai dengan lampu merah akan aktif, yang dimana palang pintu akan menutup. Oke, dapat dilihat di sini palang perlintasan kereta api akan menutup. Selanjutnya, apabila di tengah perlintasan terdapat kendaraan yang mengalami masalah, di sini dapat ditekan sensor keamanan berupa push button, yang dimana yang tadinya status aman akan dirubah menjadi status tidak aman. Saya akan menekan. Nah, setelah saya menekan tombol push button, maka dapat dilihat yang tadinya adalah lampu merah yang menyala, sekarang adalah lampu hijau yang menyala. Nah, lampu hijau di sini merupakan palang pintu akan tetap terbuka, yang dimana dapat digunakan untuk mengevakuasi dari kendaraan yang trouble tadi. Mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai proyek mandiri kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.